Ini tuh namanya silikat, bukan karat. Oke, sekarang kita akan buktiin ya bedanya silikat dan karat. Selamat datang kembali di Market Buzz. Kali ini topiknya mengenai krisis brand di medsos, apa yang harus dilakukan. Nah, Mas Iwo, minggu ini brand Honda mengalami krisis ya. Salah satu ditemukan adanya karat di beberapa varian. Benar sekali. Nah, pihak Astra Honda sebenarnya sudah melakukan klarifikasi, tapi ternyata netizen masih kurang puas nih mengenai klarifikasinya. Kira-kira dari Mas Iwo, kalau terjadi brand krisis seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya nggak cuma Honda ya, sebelumnya teman-teman kita masih ingat ya, dulu ada Eiger, kemudian ada ST yang sampai somasi dan sebagainya. Jadi ini semakin banyak kasus di mana brand itu mengalami krisis karena dibully ya. Iya, netizen. Dibully sama netizen. Mulut netizen itu memang. Ini memang keras-keras kan, betul makanya sekali. Kadang-kadang sampai marah, kemudian kayak ST sampai mensomasi ya. Nah, tapi ada yang pasif, ada yang proaktif, ada yang sarkastik gitu ya. Jadi responnya juga macam-macam. Teman-teman, ketika brand dibully ya atau mengalami krisis di sosial media, maka seperti kasus Honda ini ya, dan memang namanya dibully pasti ada sebabnya. Betul. Ya, pasti ada yang nggak beres gitu. Makanya kalau memang ada yang nggak beres, maka teman-teman yang pertama kali dilakukan adalah minta maaf. Ya, jadi ini menghadapi netizen ini nggak gampang karena kan masanya besar dan mereka nggak mau kalah juga ya, nggak mau salah juga gitu ya. Maka yang dilakukan kalau ada masalah pasti ada yang nggak beres gitu di brandnya ya. Makanya yang dilakukan pertama adalah minta maaf ya, benar atau salah. Karena minta maaf itu di dalam complaint hearing teman-teman itu adalah golden moment of truth ya, atau golden words gitu ya. Jadi orang itu kita secara tulus, secara ikhlas itu minta maaf, itu akan langsung lumer gitu ya. Makanya yang penting pertama adalah padamkan padam kemarahan itu dengan minta maaf ya. Nggak ada susahnya minta maaf. Tapi ingat ya, minta maafnya bukan minta maaf yang just ngomong loh ya. Kalau minta maafnya just ngomong terus habis itu di-argue dan yang ujung-ujungnya nggak ikhlas, itu juga bikin marah juga gitu ya. Makanya minta maafnya memang harus ikhlas ya, dan kemudian yang paling penting bukan argue, bukan defend, tetapi kita clarify. Ya, clarify itu artinya apa? Artinya kita luruskan kenyataan yang terjadi gitu. Karena bisa jadi netizen itu keliru, bisa jadi benar juga. Atau melihat yang nggak benar ya, tapi sebenarnya nggak begitu gitu. Makanya penting klarifikasi. Tapi jangan respon pertamanya adalah defend ya, karena defend itu justru akan menimbulkan pro kontra dan menimbulkan kemarahan berikutnya gitu. Nah, nggak cuma defend, di samping itu juga nggak boleh juga kita sembunyi gitu ya. Kita menghadapi netizen nggak boleh sembunyi. Saking takutnya terus kita sembunyi ya, terus diambangin gitu. Nggak bisa juga, kita ignore juga nggak bisa. Jadi memang mesti harus yang pertama adalah minta maaf, kemudian clarify ya, diluruskan kenyataannya seperti apa. Jangan kita sembunyi, jangan kita pasif, kita mesti harus proaktif ya. Itu yang dilakukan. Lalu langkah selanjutnya apa Mas Iwo setelah meminta maaf ya. Dan juga jadi, tadi jangan sembunyi itu? First ya, pertama kita membangun moment of truth itu penting. Jadi yang pertama dilakukan kalau kebakaran itu dipadamkan dulu. Betul. Ya, kita jangan mikir yang jauh dulu, tapi padamkan dulu. Nah, setelah padam ya, dengan minta maaf tadi yang paling gampang, dan kita clarify dan listen terutama ya. Jadi kita harus banyak mendengar ya. Banyak mendengar, jangan ngomong dulu tapi banyak mendengar. Jadi biar nggak bentrok. Kalau netizen dikerasin tambah keras dia. Iya, betul gitu sekali. Ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita kita lakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk kalau memang ada salah mesti harus dibenerin gitu ya. Misalnya dalam kasus Honda itu kalau memang ada karat ya, atau dia kan argumennya kan nggak karat ya, tapi kan banyak keluhan ya di netizen dipasang videonya di TikTok dan seterusnya. Maka melakukan aksi yang cepat dan transparan dan genuine ya. Jadi teman-teman, kita nggak boleh ketika merespon netizen ya di sosial media, kita nggak boleh bohong yang pertama, dan kemudian ada hal-hal yang disembunyikan. Transparansi itu menjadi penting, dan kalau bisa setiap perkembangan itu di-report. Ya, di-report, mereka kan ada akun Instagramnya, ada TikToknya, nah itu di-report terus ya, artinya di-follow terus gitu ya. Jangan
jangan di-ignore, jangan kita sembunyi, ya, tetapi kita harus quick respond, tetapi setiap langkah yang kita lakukan itu mesti harus dilakukan secara transparan, ya, secara terbuka, sehingga setiap perkembangannya akan tahu. Dan kemudian netizen itu tahu diperhatikan. Netizen itu kalau diperhatikan seneng, tapi kalau di-ignore tambah marah gitu, atau kalau dimarahin lagi tambah marah lagi gitu. Makanya itu penting. Setiap marketer, tiap PR di perusahaan mesti harus punya sensitivity terhadap netizen ini. Oke, terakhir nih Mas Iwo ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menangani krisis brand ini. Short term-nya ya? Iya, short term-nya. Lalu bagaimana ketika masa krisis ini sudah lewat, tapi ternyata masih sulit nih untuk rebranding lagi, atau bagaimana nih menyembuhkan, memulihkan brand image-nya ini? Kasusnya contohnya Honda ini ya, in the short term, saya ramalkan ini paling seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan akan mulai hype cycle-nya udah mulai turun gitu ya. Sudah orang mungkin sebulan ke depan udah lupa semua gitu ya. Nah, tetapi kita ini kan udah jejak digital ya. Jadi sekali. Sampai kapanpun orang akan tahu ya. Nah, makanya ketika sudah masa krisis itu lewat, maka yang paling penting adalah justru ke depannya gitu ya. Nah, pertama mesti mengenai karat itu, kalau konteksnya Honda mesti harus diselesaikan, harus di-clarify yang benar kayak apa. Nah, tetapi dengan kejadian ini itu reputasi ya, brand image segala macam sudah pasti akan berkurang kan, ada something, ada yang luka lah istilahnya ya. Mungkin trust-nya juga trust-nya mungkin sudah bisa juga berkurang. Nah, ini yang kita perlu kembalikan. Ini post event atau post crisis itu mesti harus ada. Makanya ketika krisisnya sudah lewat, maka in the long run itu kita mulai recover ya, artinya mungkin nilai-nilai komitmen ya, brand identity itu mulai kita campaign gitu ya, pelan-pelan untuk membangkitkan lagi trust, membangkitkan lagi komitmen, membangkitkan identitas kita ya, positioning kita itu mulai ada campaign ya, campaign untuk membalikkan. Terus kemudian kalau memang sudah parah ya, sudah parah artinya udah nggak tertolong lagi, artinya sudah brand damage, maka mesti harus ada refreshing ya, di-refresh brandnya ya dengan identitas baru ya. Dan bahkan kalau perlu diperlukan rebranding ya. Rebranding itu artinya menjadi entitas yang baru gitu ya. Kalau memang sangat mengkhawatirkan. Tapi dalam banyak kasus kayak Honda saya kira sih enggak sih. Jadi Honda ini nanti saya kira 2 minggu ke depan sudah mulai surut gitu ya. Sebulan ke depan netizen sudah pada lupa. Ya, tapi yang saya takutkan adalah justru dampak ke depannya. Ya, karena takutnya trust customer kan namanya kerangka kalau putus ya, itu kan menyangkut keselamatan kan. Jadi itu menyangkut trust, makanya penting bagi Honda untuk ya in the long run itu mulai recovering ya, mulai membangun komitmen terhadap keselamatan ini harus di-campaign terus gitu ya. Sehingga orang akan tetap mengembalikan trust itu, sehingga dengan campaign khusus barangkali selama 6 bulan ke depan untuk mengembalikan trust ya, karena customer trust dan brand trust itu penting bagi itu adalah nyawanya sebuah brand.